Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa MTA TV dan pendengar Persada FM dimanapun Anda berada, serta Anda yang kesempatan sore hari ini menyimak melalui radio kesayangan masing-masing. Alhamdulillahirrabbilalamin, sore hari ini kembali kita dapat bersua dalam suasana yang berbeda dari hari biasanya. Alhamdulillah kita sudah menginjak di bulan Ramadan yang kesekian kalinya, dan kita masih dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat untuk menjalaninya. Baik, pemirsa dan pendengar, hari ini Senin 2 Ramadan 1435 Hijriah atau 30 Juni 2014. Bersama saya Ali Rahman hingga usia pukul 17 nanti kita akan maju bersama dalam gelaran risalah tafsir. Kita akan coba belajar bersama hingga usai nanti, dan tentunya kita masih dibimbing oleh Ustadz Ahmadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bersua di hari ini, Ustadz. Alhamdulillah. Sehat walafiat, Ustadz. Alhamdulillah, insyaallah sehat. Baik, pemirsa dan pendengar, kita akan beri kesempatan Anda untuk bergabung tentunya setelah kita dengarkan dulu paparan dari Ustadz Ahmadi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Kaum muslimin rahimakumullah, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Allah SWT yang selalu melimpahkan nikmatnya, rahmatnya dan barokahnya kepada kita, terutama nikmat iman dan Islam yang Allah masih pertahankan dalam hati kita, dan mudah-mudahan kita dapat mensyukurinya, mempertahankannya sampai akhir hayat kita. Untuk itu kaum muslimin rahimakumullah, marilah kita senantiasa terus mendekatkan diri kita kepada Allah, terus meningkatkan keyakinan kita kepada Allah, berusaha terus meningkatkan kemampuan kita, kekuatan kita untuk mentaati Allah semaksimalnya. Itulah kaum muslimin rahimakumullah, alhamdulillah Allah pertemukan pada saat ini kita dengan bulan Ramadan, bulan yang penuh diberkati, yang penuh dengan barakah. Kita berharap mudah-mudahan Ramadan tahun ini menjadi betul-betul modal kita untuk meningkatkan keimanan kita menjadi ketakwaan. Karena hanya dengan takwa itulah kita akan mendapatkan kebahagiaan hidup baik di dunia maupun di akhirat. Dan untuk takwa, Allah telah memberikan satu petunjuk pedoman yang merupakan petunjuk yang tidak mungkin ditinggalkan untuk mencapai takwa, yaitu Al-Quranul Karim. Allah sudah katakan Al-Quran sebagai petunjuk, hudan lil muttaqin, bagi orang yang bertakwa. Tentulah kaum muslimin rahimakumullah, marilah kita terus meningkatkan pemahaman kita, keyakinan kita terhadap petunjuk Allah itu, sehingga Al-Quran betul-betul menjadi penuntun dalam kehidupan kita. Kaum muslimin rahimakumullah, untuk sore hari ini risalah tafsir telah sampai pada surat Al-Baqarah ayat 165. Surat Al-Baqarah ayat 165. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andatan yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Walau yaral ladzina zalamu idh yarawna al-'adzaba anna al-quwwata lillahi jami'a wa annallaha syadidul 'adzab. Yang terjemahannya, dan di antara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah. Mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah.
Adapun orang yang beriman sangat cinta kepada Allah. Dan jika seandainya orang-orang yang berbuat zalim itu mengetahui ketika mereka melihat siksa pada hari kiamat bahwa kekuatan itu kepunyaan Allah semuanya, dan bahwa Allah amat berat siksanya, niscaya mereka menyesal. Kaum muslimin rahimakumullah, marilah kita perhatikan ayat ini. Ayat ini amat sangat penting karena ada dua sisi yang perlu kita perhatikan. Ayat ini berkaitan dengan ayat sebelumnya yang berbicara dengan keesaan Allah, kemahaesaan Allah. Kemudian berkaitan dengan ayat sudahnya, yaitu yang berkaitan dengan penuhanan seseorang kepada pemimpin. Di sini yang dimaksud pemimpin adalah pemimpin agama. Sebagaimana kaum Bani Israel, baik Yahudi maupun Nasrani, Allah katakan ittakhadhu akhbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah. Mereka telah menjadikan arbab, Rab mereka sebagai tandingan dari Allah. Tentulah maka mari kita perhatikan ayat ini, mudah-mudahan kita dapat mengambil pelajarannya sehingga benar-benar pesan Allah ini bermanfaat bagi kita sebagai petunjuk dalam kehidupan kita, dalam kita melaksanakan ketaatan kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah. Dan di antara manusia ada orang yang menjadikan andad, sekutu-sekutu yang mereka sembah, mereka minta pertolongan, mereka jadikan pelindung dan sebagainya selain Allah. Mereka mencintai andad itu seperti mereka mencintai Allah. Kaum muslimin rahimakumullah. Jadi manusia ini kita tahu bahwa bermacam-macam jenis keyakinan, kepercayaan yang berkembang di tengah-tengah mereka. Ayat ini berbicara bukan pada orang kafir, bukan, tapi orang yang mengaku bertuhan Allah, tapi juga bertuhan selain Allah. Jadi mereka menyatakan diri Tuhannya Allah, tapi punya andad, sesuatu, apapun, siapapun yang disejajarkan dengan Allah. Bahkan kadang terjadi mereka lebih mencintai andad itu daripada Allah. Dan ini terbukti di masyarakat kita. Ini. Pada ayat sebelumnya kita berbicara tentang kemahaesaannya Allah, kemahasaan Allah. Seluruh ciptaan Allah ini Allah yang mengatur, dan tidak ada siapapun yang bisa menandingi Allah dalam segala halnya. Maka kemudian pada ayat ini Allah ungkapkan bahwa di antara manusia ada orang yang mengaku Tuhannya Allah. Kalau ditanya siapa Tuhanmu, Allah. Kadang kalau menyebut Allah, bahkan mengaku bahwa Allah yang disembah. Tetapi Allah katakan di sini, mereka menjadikan andad, sekutu-sekutu untuk Allah. Jadi mereka disandingkan dengan Allah, mungkin dalam zatnya yang berupa berhala, berupa benda-benda yang kemudian disembah, diagungkan, ditakuti, dipuja dan sebagainya. Kadang bukan bendanya yang ditakuti, yang diagungkan, tetapi yang dianggap sebagai benda itu, yang diagungkan adalah kekuatannya. Bahkan suatu saat ketika mereka ditanya, kenapa kamu mengagungkan, kenapa kamu menyembah benda-benda itu, mereka menjawab itu hanya sebagai perantara saja. Itu awalnya memang seperti itu. Jadi mereka seakan menjadikan wasilah, perantara saja antara dia dengan Allah. Tetapi dalam perjalanannya, akhirnya yang terjadi,
bukan sebagai wasilah atau perantara saja, tapi justru benda atau barang atau orang itulah yang dijadikan menjadi Tuhan, yang disamakan dengan Allah. Kepada benda-benda mereka berlindung, mereka mencari keselamatan, mereka merasa selamat, mereka merasa aman ketika mereka berdekatan atau berlindung pada benda-benda itu. Mereka sangat takut, sekali lagi kepada benda-benda yang mereka agungkan itu. Bahkan Allah katakan lebih takut kepada andat itu daripada kepada Allah. Ketika mereka disampaikan perintah Allah untuk dilaksanakan, mereka tidak segera melaksanakannya. Tapi ketika saat-saat mereka harus memberikan upeti kepada benda-benda yang mereka agungkan, mereka Masya Allah luar biasa semangatnya. Begitu juga ketika Allah melarang sesuatu. Al-Quran, firman Allah, agama melarang kepada mereka sesuatu yang memang bertentangan dengan Allah, tentang agama. Mereka tetap menerjangnya. Tetapi sebaliknya, ketika sesuatu itu dianggap tidak layak, bahkan mungkin melanggar adat-adat itu, mereka akan mendahulukan, lebih mencintai adat itu daripada Allah. Inilah maka Allah katakan yuhibbunahum kahubbillah. Bahkan mereka lebih mencintai adat itu daripada mencintai Allah. Sekali kaum muslim rahimakumullah, ayat ini berkaitan dengan sebelumnya, yaitu tentang keesaan Allah. Jadi tidak sedikit kaum muslim rahimakumullah, bahkan kita umat Islam, sekali lagi umat Islam, tadi saya katakan kita tidak berbicara tentang orang kafir. Umat Islam yang mengaku bertuhankan Allah, bahkan selalu menyebut Allah, bahkan selalu berzikir kepada Allah, bahkan sehabis sholat pun selalu mengucapkan Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram, dan seterusnya. Itu selalu dibaca. Tapi ketika mereka minta selamat, bukan lagi kepada Allah, tapi kepada orang-orang atau barang-barang yang dianggap bisa memberikan keselamatan. Ketika mereka mendapatkan rizki, bukan disyukuri dengan menggunakan rizki itu dalam rangka menghambakan diri kepada Allah, tidak, tapi mereka berikan kepada adat-adat itu berupa sesaji, berupa pengorbanan, dan sebagainya. Inilah yang terjadi di tengah masyarakat. Maka Allah ingatkan pada ayat ini, orang yang beriman, yang sebenarnya beriman, walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Ini orang yang beriman yang sebenarnya, mereka lebih mencintai Allah dari segala-galanya, bahkan diri mereka sendiri. Dan itu dibuktikan oleh para nabi dan rasul, para sahabat nabi, dan juga umat Islam yang betul-betul beriman kepada Allah. Jangankan hartanya, jiwanya pun dikorbankan untuk mencintai Allah, karena mencintai Allah. Jiwa raganya dikorbankan dalam rangka mencintai Allah. Ini orang yang beriman dengan sebenarnya. Sehingga ketika mereka harus berhadapan dengan keyakinan yang menyeleweng, yang menyalahi keyakinan yang benar, maka resiko apapun akan mereka hadapi dalam rangka membersihkan akidah mereka. Itu orang yang beriman. Maka Allah katakan walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Orang yang beriman lebih mencintai Allah dari segala-galanya, bahkan diri mereka sendiri, apalagi hanya hartanya, keluarganya, dan sebagainya. Kemudian yang perlu kita perhatikan, kaum muslimin rahimakumullah, ayat ini berkaitan dengan ayat sudahnya, yaitu tentang mengikuti pemimpin agama.
Disinilah yang kadang kita tidak terasa. Kita dalam beragama, sumbernya telah jelas, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Jadi yang wajib kita taati menurut Allah dan Rasulnya adalah Allah dan Rasul. Inilah ketaatan utama, ketaatan pokok. Ati Allah wa ati Rasul. Sebagaimana syahadat kita juga, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka ketika kita dalam beragama ini lebih mendahulukan selain Allah dan Rasul, maka kita telah terjebak kepada penghambaan kita kepada andab siapapun mereka. Apakah guru agama, apakah kiai, apakah ulama, atau siapapun. Sehingga kita akan mengerti betapa nanti kita akan merugi dan menyesal. Kita nanti akan pelajari setelah istilah ini, bagaimana akibat orang yang mempertuhan, menjadikan para ulama, para kiai sebagai andab. Kita tinggalkan petunjuk Allah dan Rasul, kita ikuti para andab-andab yang berupa orang-orang pandai itu. Itulah maka pada ayat ini pun Allah sudah ingatkan pada kita. Walau yaral ladzina dzalamu idz yaral azab annal quwwata lillahi jami'a wa annallaha syadidul azab. Dan seandainya orang-orang yang zalim, orang yang mengambil menjadikan andad-andad selain Allah itu melihat siksa nanti di hari kiamat, di akhirat, ketika mereka dihadapkan ke neraka yang begitu mengerikan, baru sadar bahwa setiap langkah yang diambilnya ketika di dunia dulu adalah keliru. Ternyata tidak ada kekuatan apapun di samping Allah. Allah yang maha kuasa, Allah yang maha kuat, Allah yang benar. Semua kekuatan yang selama ini mereka percaya di dunia adalah salah. Mereka yang mereka persekutukan dengan Allah adalah salah. Tapi ketika kesadaran mereka muncul, itu sudah terlambat. Ketika mereka sudah berhadapan dengan siksa Allah, maka yang ada adalah penyesalan. Penyesalan. Itulah kaitan ayat ini dengan ayat sebelumnya dan sudahnya. Maka Allah ingatkan pada ayat ini, ketika mereka yang saat ini diingatkan oleh siapapun untuk kembali kepada petunjuk Allah yang benar, membersihkan akidah mereka, jangan sampai tercampur dengan syirik, penyembahan, pengabdian pada andad, tetap tidak mau surut. Allah ingatkan, nanti di akhirat mereka akan menyesal, penyesalan yang tidak ada gunanya lagi. Wa annallaha syadidul azab. Allah memiliki siksaan yang sangat mengerikan. Oleh karena kaum muslimin rahimakumullah, sekali lagi kita bersyukur kalau Allah lunakkan hati kita. Ketika kita mendengar peringatan dari Allah dan Rasulnya, hati kita masih lunak, mau menerima. Dan ini kuncinya adalah pada kemampuan kita menggunakan akal pikiran kita. Allah telah beri bekal kepada kita. Manusia Allah ciptakan sebagai makhluk yang tertinggi. Makhluk yang tertinggi dengan Allah berikan akal pikiran. Maka ketika akal pikiran kita tidak kita gunakan, sehingga mendorong menjadikan kita menjadi orang yang beriman pada Allah, maka Allah katakan kedudukan kita manusia ini akan turun ke bagian yang paling bawah. Summa radatnahu wala safilin, kedudukan yang paling rendah. Bahkan Allah katakan syarrodab, sejelek-jelek makhluk. Ya, mudah-mudahan singkat ini dapat kita pahami dan kita dapat mengambil pelajarannya. Baik, terima kasih Ustadz dan pemirsa, sampai di sini untuk paparan awal di kesempatan sore hari ini. Dan tentunya sore hari ini kita beri kesempatan Anda untuk bergabung sepenuhnya. Untuk line telepon kita beri kesempatan sekarang 0271 661749. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
Silakan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Iya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya ajukan pertanyaan gini Ustaz. Dari Ibu siapa, di mana ini? Oh, dengan Lia Karanganyar. Lia Karanganyar, silakan. Silakan Ibu. Oh ya, saya merasakan iman saya itu kan pasang surut. Apakah itu tanda saya tidak diberi petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala? Atau mungkin saya sedang diuji Ustaz? Bagaimana cara untuk istiqomah? Yang kedua, sahabat saya boleh tidak disalurkan untuk pembangunan sekolah yang berbasis Islam, karena kebetulan masih kekurangan dana yang cukup besar. Itu aja Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Ibu, semua orang ya, semua orang Islam sama. Jadi imannya kadang meningkat, kadang menurun. Jadi naik turun itu semua orang sama ya. Jadi ketika iman kita naik, rasanya seneng, enteng ketika melaksanakan agama ini. Tapi iman kita turun, itu rasanya semuanya serba berat dan sulit. Itu dialami oleh siapapun. Ketika kita dalam pengajian, rasanya Masya Allah, iman kita ini penuh. Tapi kadang ketika kita sampai di rumah sudah kosong lagi, bahkan ini. Itu dialami oleh siapapun. Maka yang penting dalam hal ini, bagaimana kita menyikapi ketika iman kita sedang turun ya. Ketika sedang naik, Masya Allah, kita usahakan semaksimalnya kita isi dengan segala macam yang kita bisa, karena saat itu kita sedang semangat. Tapi ketika iman kita sedang menurun, ini yang jadi masalah. Kalau kita tidak waspada, kadang-kadang kita katakanlah kebablasan. Nah ini, maka sikap yang pertama untuk terus menjaga iman kita ini tetap syukur segala naik lagi, yaitu kita banyak berzikir kepada Allah. Berzikir kepada Allah, arti kata zikir menyebut juga mengingat Allah ya. Jika kita menyebut Allah, mengingat Allah, itu akan menaikkan iman kita. Di satu hadis Rasulullah ingatkan pada kita supaya kita itu selalu memperbarui iman kita, terus memperbarui. Jadidu imanakum bila ilaha illallah. Perbarui imanmu dengan membaca la ilaha illallah. Jadi mengingat bagaimana Allah ini kepada kita, keesaan Allah, maha kuasaan Allah. Ini jadi zikir kepada Allah. Ini. Dan yang kedua, kita selalu berkumpul bersama dengan orang-orang yang insya Allah akan menguatkan iman kita. Jangan justru iman kita turun, berkumpul bersama dengan orang-orang yang tidak punya iman, bahkan ini akan segera larut. Tapi kita mendekat, berkumpul dengan orang-orang yang dimungkinkan akan menjadikan iman kita segera naik, dengan orang-orang yang banyak ingat kepada Allah. Nah ini, insya Allah dengan demikian iman kita minimal akan bertahan, kemudian sedikit demi kita naikkan, kita usahakan untuk meningkat lagi. Ini yang pertama. Dan yang kedua, bagaimana zakat digunakan atau diserahkan pada pembangunan sekolah yang berbasis Islam yang saat ini memerlukan banyak dana. Jadi kita kembali, Bu, yang berhak menerima zakat, menerima saluran zakat itu sudah ada dalam Al-Quran, surat At-Taubah 60, ada 8 asnaf itu, 8 golongan itu. Nah, maka kalau kita masukkan tadi sekolah yang berbasis Islam itu ke sabilillah, itu boleh. Itu boleh. Jadi kalau memang sekolah itu memerlukan dana dan itu sekolah yang akan insya Allah bagaimana memperjuangkan Islam ini, meningkatkan Islam ini, umat Islam ini, insya Allah itu masuk dalam sabilillah. Namun sekali lagi yang lebih penting lagi, Ibu, ya, untuk menjaga sekali lagi keikhlasan kita ini, kalau kita menyerahkan sesuatu amal sebagaimana zakat tadi ini, jadi bukan langsung kepada si penerima, ini akan menjadi lebih ikhlas lagi. Ini jadi bukan tidak boleh, tapi untuk menjaga keikhlasan hati kita
ketika kita menyerahkan kepada orang yang langsung menerima, ini akan mengganggu keikhlasan kita. Jadi sekali lagi boleh serahkan pada sekolah yang sedang membangun, terutama yang berbasis Islam, dalam rangka menyelesaikan pembangunannya, itu boleh. Ya. Baik. Kita buka lagi untuk telepon di 0271 661749. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ibu siapa di mana ini? Dari Ibu Eni di Sambong. Ibu Eni Blora, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, yang pertama, kalau Ramadan itu kan sholat tahajudnya itu kan terawih itu. Ya. Terus kalau nggak terawih itu boleh tahajud apa enggak? Ya. Terus yang kedua, zakat mal dikasih kepada pengemis itu boleh apa enggak? Ya. Pengemis yang tua, pengemis yang tua. Ya. Terus apabila kita mendapat undangan hitanan itu wajib mendatangi apa enggak? Terus kalau Udah Bu, cukup Bu. Iya, lanjut. Iya. Ya udah, makasih atas jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi apa tadi yang pertama tadi, Pak? Yang pertama sholat tahajud ketika Ramadan. Jadi insya Allah kalau saudari menyimak pengajian Ahad pagi kemarin yang baru membahas masalah puasa, ya masalah puasa, sudah banyak juga saudara kita yang menanyakan masalah sholat tarawih. Jadi sholat tarawih dengan sholat tahajud itu sebenarnya sama, ya. Jadi sholat tahajud itu sholat sunnah malam yang dikerjakan di luar bulan Ramadan. Ini biasanya disebut dengan sholat tahajud. Nah, kemudian di bulan Ramadan ini biasanya disebut dengan salat tarawih. Karena apa? Karena ketika Nabi melaksanakan tarawih itu dengan santai, gitu, dengan santai. Jadi itu hanya nama saja, istilah saja. Jadi di bulan Ramadan biasa disebut tarawih, di bulan Ramadan tarawih, di luar bulan disebut tahajud. Maka kalau di bulan Ramadan di bulan Ramadan kita tidak sempat sholat ke masjid, dan tidak ke masjid itu bukan suatu kewajiban, gitu loh. Jadi sholat itu bisa di rumah, bisa di masjid, ya. Jadi kalau tidak sholat tarawih ke masjid, ya di rumah sholat biasa, sholat tarawih atau sholat tahajud namanya sama saja, tidak ada masalah, gitu ya. Jadi mau dinamakan tahajud juga boleh, dinamakan tarawih juga boleh. Itu hanya penamaan saja, karena Nabi melaksanakan dengan rileks maka disebut tarawih. Nabi sini tidak menamakan tarawih, gitu loh. Jadi sholat malam di bulan Ramadan, di luar bulan Ramadan itu sama sebenarnya. Hanya kita yang menamakan, gitu ya. Jadi di rumah juga boleh, di masjid juga boleh. Jadi tidak harus di masjid. Ini begitu. Ini yang pertama. Yang kedua tentang memberikan zakat kepada pengemis, ya. Jadi sekali lagi tadi sudah ditanyakan yang pertama, ya. Yang pertama, jadi yang berhak menerima zakat kita itu sudah diatur oleh Allah, Jadi ada 8 asam, bisa dibaca nanti sekali lagi di surat At-Taubah 60, ya. Jadi kalau kita memberikan sesuatu kepada pengemis, peminta-minta, itu lebih baik jangan kita ambilkan dari zakat, ya, dari zakat. Zakat adalah kekuatan umat Islam yang luar biasa. Yang luar biasa itu bagian dari kekuatan umat Islam. Itu satu dari rukun Islam. Ini. Bahkan Allah hampir tidak pernah memisahkan antara sholat dan zakat. Sholat dan zakat. Jadi kekuatan iman umat Islam, jiwa umat Islam pada sholatnya. Kekuatan umat Islam hartanya pada zakat. Jangan kita hanya berpikir zakat hanya sekian persen. Bukan. Zakatnya mungkin sedikit, tapi harta yang dizakati itulah yang akan barokah. Sehingga andai kata zakatnya 2,5%, ya, yang 97,5% jadi barokah karena bersih telah diambil yang bukan hak kita. Jadi sekali lagi yang perlu dipahami, yang selalu dipesan oleh Al-Ustadz, ya, pada kita semua, bahwa zakat itu bukan milik kita. Ini. Jadi harta zakat itu bukan milik kita, itu milik Allah yang dititipkan kepada kita.
Maka ketika kita menyalurkan, ya kita kembalikan kepada bagaimana Allah mengatur, jangan semau kita. Jadi bukan milik kita, itu milik Allah yang kita dititipi untuk disalurkan kemana? Ke 8 golongan itu. Ini. Maka sekali lagi lebih baik kalau kita sekali lagi kita buka kembali kepada siapa kita harus menyalurkan. Nah, memang kalau kita melihat secara zahir, pengemis itu orang fakir miskin, tapi kenyataan tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Tidak sedikit pengemis yang sebagai profesi yang mungkin keadaannya lebih baik daripada yang memberi kadang. Ini. Walaupun itu tidak semua, tapi ada yang seperti itu. Maka fakir miskin kita akan lebih tahu kalau itu tetangga kita yang dekat dengan rumah kita, mungkin ini yang kita tahu kehidupan sehari-hari, keluarganya seperti apa, anaknya seperti apa, mungkin mereka lebih berhak menerima, itu akan lebih bermanfaat. Ini. Atau kita serahkan pada orang yang mengurusi zakat itu, sehingga mereka bisa menyalurkan pada yang lebih berhak. Ini akan lebih bermanfaat lagi. Begitu. Ya, baik. Kita ke SMS di 08139389.000. Ada pertanyaan dari SMS. Ustadz, saya ikut arisan dengan cara lelang dan undian. Bila ingin dapat duluan maka dengan melelang. Caranya menulis angka rupiah. Bila menulis tertinggi dapat arisan. Hal yang demikian bagaimana Ustadz? Ya, itu yang terjadi di masyarakat memang seperti itu ya. Kalau hanya sekadar undian untuk siapa yang mendapatkan lebih dulu tidak ada masalah. Tapi kan biasanya ada perbedaan ya. Kemudian dipotong sekian, diambil sekian, bahkan kadang-kadang lewat belakang curang dan sebagainya. Ya ini. Jadi Ustadz sudah menganjurkan kalau kita arisan ya yang wajar-wajar saja dikumpulkan, kemudian siapa yang berhak menerima diundi atau bagaimana urut, atau itu akan lebih manfaat, lebih barokah. Jadi ya kita namanya arisan, saling tolong menolong, jadi ta'awun di antara kita. Jadi kita mengumpulkan beberapa orang, dikumpulkan, kemudian siapa yang berhak menerima dulu, apakah diundi di awal di akhir saat itu, monggo. Ini jadi bagaimana sifat ta'awun ini yang perlu kita hidupkan. Ini kita hidupkan. Jadi jangan sampai kelihatannya ta'awun tapi ternyata kita rugi karena dipotong untuk ini, bahkan saling berlomba, saling jor-joran, bahkan ini bahkan tidak sedikit yang tadi tidak resmi lewat belakang, sehingga ketika undian itu ya diambil yang tertinggi tambah sedikit ini. Nah inilah, maka sekali lagi kita arisan apa adanya, wajar saja, insya Allah itu lebih barokah. Baik. Kemudian masih dari SMS Ustadz. Ustadz, bolehkah normalnya haid itu berapa hari Ustadz? Jika 5 hari merasa yakin tidak akan keluar, apa boleh melakukan puasa Ustadz? Ya. Terima kasih. Jadi tentang datangnya haid berapa hari ini memang kebiasaan wanita berbeda-beda. Jadi kalau itu sudah suatu kebiasaan, biasanya 3 hari, 4 hari, 5 hari itu sudah biasa sejak awal seperti itu, ya boleh kan itu ya. Jadi biasanya 5 hari, 4 hari selesai, ya sudah, sampai 5 hari selesai sudah. Tapi kalau kadang-kadang 5, kadang 7, kadang disempurnakan sampai 7 hari ini. Jadi kalau yang tidak tentu kadang 3, 4, kadang 5, kadang 7, bahkan lebih. Nah ini diambil 7 hari. Nah, selebihnya itu kalau masih keluar dianggap sebagai istighadah ini. Jadi kalau sudah keluar, masih sudah keluar kok berhenti, keluar lagi, lah ini berarti kan tidak tentu. Lah ini disempurnakan 7 hari. Kecuali bagi mereka yang betul-betul mengenal ya bahwa darah haidnya itu dengan buka darah haid itu mengerti betul. Lah ini walaupun kadang-kadang lebih dari 7 hari, tapi darah yang selebihnya itu kadang sudah berbeda dengan darah yang keluar sebelumnya ini. Tapi sekali lagi kalau tadi tidak tentu ya sempurnakan 7 hari. Kalau sudah biasa memang 4-5 hari selesai, ya boleh 5 hari itu langsung mandi dan berpuasa. Baik. Kembali kita beri kesempatan yang di telepon 661749. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak siapa di mana? Dengan Pak Usman di Tegawanu Purwodadi, Pak. Pak Usman Tegawanu, silakan. Iya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanyakan dengan kaitannya dengan yang tafsir tadi ya. Sekarang ini kan banyak sekali permodelan yang sepertinya diuntungkan, yang namanya kadang-kadang mengundi nasib dan lain sebagainya. Nah, terus orang yang mempercayai nasib dengan hari-hari tertentu atau dukun itu apakah juga ada hubungannya dengan menyekutukan itu tadi? Yeah. Itu aja. Yang kedua tentang sholat malam, misalkan di puasa ini kan ada tadi yang dijelaskan tadi, kalau misalkan ditambah dengan sholat sunat lain seperti istikharah atau apa, itu apa dituntunkan atau tidak gitu. Jadi terima kasih atas penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bapak tentang percaya pada hitungan nasib dan sebagainya itu ya, ini sudah ada dalam Al-Quran sebenarnya. Jadi yang biasa mereka menggunakan azlam ya. Jadi kalau orang Arab dulu dengan menggunakan anak panah ya, anak panah, 3 anak panah ditaruh di Ka'bah, ketika mereka akan bepergian, akan berbuat sesuatu, mereka mengambil anak panah itu. Nah ini, itu bahasa dulu dan model dulu. Nah sekarang tidak seperti itu, tapi saya dengan perhitungan hari, dengan nabtu dino, dengan nogo dino dan sebagainya, itu dengan perhitungan itu. Nih, jadi keselamatannya atau kecelakaannya tergantung pada selain Allah, apa itu kepada benda atau kepada hitungan hari atau arah dan sebagainya. Nah ini termasuk yang dilarang oleh Allah, termasuk perbuatan syirik ini. Nah ini, nah kemudian nah, apakah orang yang percaya seperti itu? Ya termasuk syirik kan gitu, termasuk syirik kepercayaan seperti itu. Maka yang penting Bapak di sini, umat Islam pada umumnya ini kenapa banyak terjebak seperti itu? Ini yang penting. Jadi dalam beberapa tafsir juga diungkapkan, karena apa? Kebanyakan umat Islam ini jauh dari Al-Quran. Ini jauh dari Al-Quran. Jadi bukan tidak mengerti ya, jauh dari Al-Quran. Membacanya iya, hafal iya, tapi jauh dari pengertian Al-Quran itu sendiri. Sehingga apa? Sebenarnya dilarang oleh Al-Quran, mereka tidak mengerti. Ini tidak mengerti. Maka jalan keluarnya ya kita ngaji. Insya Allah dengan kita ngaji sedikit demi sedikit, apa yang dilarang Allah kita mengerti, apa yang perintah Allah kita juga mengerti. Ini jadi kalau bahasa kasarnya, karena umat Islam ini tadilah karena bodoh tentang agama, bodoh tentang agama. Nah kenapa? Karena tidak ngaji. Nah kenapa tidak ngaji? Ya karena sudah merasa cukup. Kalau sholat, orang Islam sholat sudah cukup, puasa sudah cukup. Jadi yang namanya Islam itu ya syahadat, sholat, puasa, itu sudah cukup. Nanti kalau kaya zakat dan haji dikira itu sudah cukup. Ini rukun Islam memang itu, tapi untuk melaksanakan Islam sebenarnya ada pedomannya, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Maka akhirnya tidak sedikit kita umat Islam sholat iya, puasa iya, bahkan haji, tapi akidah kita nyeleweng, ibadah kita keliru. Nah ini, maka pentingnya kita mengkaji tuntunan Allah dan Rasul di sini, sehingga apa yang salah bisa lurus, bisa dibenarkan. Ini. Dan yang kedua tadi masalah sholat malam ya, disambung istirahat yang lainnya, sunnah yang lainnya. Jadi sholat malam itu sudah jelas ya, ada sholat tarawih atau sholat tahajud yang biasanya Rasulullah mengerjakan baik di dalam bulan Ramadan tidak lebih dari 11 rakaat. Itu yang biasa dilakukan Rasulullah, tapi itu bukan batasan, itu yang biasa dilakukan Rasulullah ini. Maka kalau ada sesuatu yang lebih dari itu, kurang dari itu, tidak ada masalah ini. Jadi boleh kurang dari itu, lebih dari itu, tapi yang biasa dilakukan Rasulullah 11 rakaat, tidak lebih dari 11 rakaat itu. Nah setelah itu kita mau sholat-sholat yang lain yang memang dituntunkan, apa sholat istikharah atau sholat yang lain, sholat-sholat sunnah itu loh, yang memang ada tuntunannya, tidak ada masalah, boleh saja. Jadi kita menghadapi suatu masalah yang perlu mohon petunjuk pada Allah, istikharah, dan tidak harus malam istikharah, ya malam, siang, kapan saja istikharah, tidak terikat waktu. Ini
terikat waktu, jadi boleh siang, boleh malam. Ini. Jadi selama itu dituntunkan, ada tuntunannya, boleh dilaksanakan. Begitu. Ya. Baik, ya. Kita ke SMS ini dari Madiun. Ustadz, di masjid lingkungan saya sholat witirnya 3 rakaat dengan 2 rakaat salam, 1 rakaat salam. Bagaimana Ustadz? Saya harus ikut semua atau yang 1 rakaat saja Ustadz? Ya. Jadi kalau kita sudah mengetahui yang namanya witir itu ganjil ya. Jadi yang namanya witir itu ganjil. Jadi kalau 2 itu namanya bukan witir. Nih. Maka kalau tadi tengah masyarakat kita ini ada sholat witir ya 2 kemudian ditambah 1, ya tinggal kita witirnya tidak usah ikut witir, nanti kita sholat witirnya di rumah gitu aja. Kita mau witir 3 atau witir 1 atau witir berapa saja, itu terserah kita. Nanti kalau kita ambil 1 gitu, karena kan mereka meniatkan 1 itu bagian dari yang 3 tadi gitu loh. Maka kita mengambil witir, kita witir sendiri lah. Kita selesai sholat tarawih, kemudian nanti kita berhenti, nanti setelah witir mungkin ada pengajian, kita ikuti pengajian, nanti kita mau tidur atau setelah kita pulang atau kita ini di rumah kita sholat witir sendiri, itu tidak ada masalah. Jadi karena kita punya keyakinan bahwa yang namanya witir itu ganjil gitu loh. Jadi 3 ya sekali salam, ini tidak 2 kali salam, tidak hanya bukan 2 kali tasyahud tapi sekali tasyahud. Maka berdasarkan ilmu yang kita ketahui ya kita witir 1 boleh gitu loh, bukan tidak boleh. Tapi tadi kalau kita ambil 1-nya, 1 tadi merupakan bagian dari 3 yang mereka bagi menjadi 2. Maka kita ambil saja, kita sholat sendiri, nanti kita sholat witir sendiri baik di rumah ataupun di masjid, terserah aja. Nah, sekali salam 3 rakaat itu gitu. Baik. Ya, dan itu sebagai penanya terakhir untuk kesempatan sore hari ini. Namun sebelum kita akhiri Ustadz, sebagai penegasan dari perjumpaan sore hari ini, Ustadz silakan. Ya. Alhamdulillah, kaum muslimin rahimakumullah. Saya mengulang di awal dari surat Al-Baqarah ayat 165. Jadi betul-betul ayat ini sangat penting. Bahkan ayat ini diapit oleh 2 permasalahan yang sangat besar. Ayat sebelumnya berbicara tentang sifat keesaan Allah. Bahkan Allah ungkapkan ayat-ayat yang sifatnya kauniyah, alam semesta ini, untuk meyakinkan manusia ini akan keesaan Allah. Setelah Allah mengatakan Allah itu hanya Allah itu satu, yaitu ilahukum ilahu wahid. Tuhan itu hanya Allah itu saja. Ini jadi tauhid kita betul-betul kita jaga, jangan sampai tercampur dengan apapun yang akan mengotori tauhid kita. Yang kedua, yang berkaitan dengan asas sudahnya, yaitu dengan mengikuti orang siapapun itu dalam masalah-masalah agama. Dalam masalah-masalah agama, Islam telah jelas sumbernya adalah Al-Quran dan Sunnah. Maka ketika kita mengambil urusan agama ini, sumbernya sudah jelas, yaitu Allah dan Rasulnya. Maka jangan kita mengambil agama selain dari Allah dan Rasulnya. Ini siapapun mereka, jangan sampai kita terjebak pada apa yang dikatakan Allah pada ajdahnya ini, itu karena bertaklid dalam urusan agama akhirnya menjadi penyesalan untuk selama-lamanya. Ini lagi mudah-mudahan kita dapat mengambil pelajaran di ayat ini sehingga tauhid kita lurus, jangan sampai terkencang karena apa atau siapa saja. Baik, insya Allah sangat bermanfaat Ustadz bagi kita semuanya, teman pendengar yang menyimak sore hari ini. Insya Allah bersua di pekan yang akan datang. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pemirsa serta pendengar, sampai di sini gelaran Risalah Tafsir. Kita akan berjumpa lagi insya Allah pekan depan Senin jam 4 sore, tentu di radio kesayangan Anda masing-masing. Saya Ali Rahman pamit undur. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.